Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Rizal Hidayah dari kelas 2G Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang orientasi perkuliahan dan niat penuntut ilmu. Pertama, niat dalam perkuliahan. Menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, setiap mahasiswa hendaknya memulai perkuliahan dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang benar akan menjadikan proses belajar lebih bernilai, menumbuhkan semangat, serta mendorong mahasiswa untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Melalui niat yang baik, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengejar nilai akademik tetapi juga berusaha mengamalkan ilmu yang dipelajari dan memberikan manfaat bagi masyarakat. B. Orientasi perkuliahan. Mata kuliah usul fiqh bertujuan memberikan pemahaman mengenai kaidah-kaidah dan metode yang digunakan para ulama dalam menggali hukum Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari berbagai materi seperti sumber-sumber hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian usul fiqh. Secara bahasa, usul berarti dasar atau pokok, sedangkan fikih berarti memahami sesuatu yang secara mendalam. Secara istilah, usul fiqh adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metode untuk menggali serta menetapkan hukum-hukum syariat Islam dari dalil-dalilnya yang terperinci, seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Ilmu ini menjadi pedoman bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan. B. Pembagian hukum dalam usul fiqh. Sekarang saya akan membahas tentang amar nahi, dalalah hukum, dan kaidah amar. Yang pertama, definisi amar dan nahi. Dalam kajian usul di sini saya akan menjelaskan tentang lafaz umum atau al-am dan taksis. Definisi umum al-am dalam usul fiqh, lafaz umum atau melanjutkan materi yang lain. Jadi saya akan menjelaskan tentang mutlak dan muqayyad. Definisi mutlak dan muqayyad. Dalam usul fiqh, mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna secara umum tanpa adanya batasan atau sifat tertentu. Dengan kata lain, lafaz mutlak mencakup seluruh individu yang termasuk dalam makna tersebut tanpa dibatasi oleh syarat, sifat, waktu maupun tempat. Oleh karena itu, hukum yang ditunjukkan oleh lafaz mutlak berlaku secara umum selama tidak melanjutkan materi kita yang kemarin. Di sini saya akan menjelaskan tentang mujmal dan bayan. Dalam usul fiqh, tidak semua lafaz dalam Al-Quran dan As-Sunnah dapat langsung dipahami maknanya secara jelas. Ada lafaz yang masih bersifat umum atau belum memiliki penjelasan rinci sehingga memerlukan keterangan lebih lanjut. Oleh karena itu dikenal konsep mujmal dan bayan. Konsep ini bertujuan untuk membantu umat Islam memahami maksud syariat secara tepat. Suatu lafaz yang masih samar atau belum jelas disebut mujmal, sedangkan penjelasan yang menerangkan maksud lafaz tersebut disebut bayan. Dengan adanya bayan, hukum yang terkandung dalam suatu dalil dapat menjelaskan materi kita yang kemarin. Di sini saya akan menjelaskan tentang zahir, takwil, dan perpindahan makna. Pertama, definisi zahir dalam usul fiqh. Zahir adalah lafaz yang maknanya dapat dipahami secara langsung sesuai dengan arti yang tampak ketika diucapkan atau dibaca. Kan materi kita yang kemarin, di sini saya akan menjelaskan tentang nasakh dalam usul fiqh. Definisi nasakh dalam usul fiqh, nasakh secara bahasa berarti menghapus, mengganti, atau memindahkan. Adapun secara istilah, nasakh adalah penghapusan atau penggantian suatu hukum syariat yang telah ditetapkan dengan hukum syariat lain yang datang kemudian
berdasarkan dalil yang sama-sama berasal dari wahyu. Konsep nasakh menunjukkan bahwa pada masa turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum sesuai. Saya akan menjelaskan tentang ta'arud al-adillah atau pertentangan dalil dan metode penyelesaiannya. Definisi ta'arud. Dalam usul fiqh, ta'arud adalah keadaan ketika terdapat dua dalil syariat yang secara lahiriah dapat bertentangan dalam menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan. Pertentangan tersebut bukan berarti terdapat kondisi dalam syariat Islam, melainkan hanya pada pemahaman manusia. Melanjutkan dari kita yang kemarin, di sini saya akan menjelaskan tentang hujjah af'al Nabi, khabar dan kehujjahan hadis. Dari kita yang kemarin, di sini saya akan menjelaskan tentang qiyas dalam usul fiqh. Qiyas secara bahasa berarti mengukur, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Adapun menurut istilah usul fiqh, qiyas adalah menetapkan hukum suatu peristiwa atau masalah baru yang tidak memiliki ketentuan hukum secara langsung dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dengan cara menyamakannya kepada suatu peristiwa yang telah memiliki hukum karena keduanya memiliki sebab hukum yang sama. Qiyas digunakan untuk menjawab berbagai persoalan yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Dengan adanya qiyas, hukum Islam tetap mampu memberikan solusi terhadap permasalahan baru tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan.